Di sini ada tabel dari perusahaan PT Glio Semarang, yaitu menghitung transaksi optimal dengan menggunakan metode Baumol. Diketahui dari tabel ini yaitu total kebutuhan kas selama 1 tahun yaitu senilai 650 juta, kemudian pendapatan dan investasi surat berharga senilai 16,50%, biaya transaksi konversi senilai 225.000, dan yang terakhir cost of capital atau COC senilai 22,50%. Dan ditanyakan yaitu jumlah transaksi optimalnya atau ZTO. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung 2 dikali dengan biaya transaksi konversi, kemudian dikali dengan total kebutuhan kas selama 1 tahun, kurung dibagi dengan pendapatan dari investasi surat-surat berharga. Kemudian enter. Kemudian ditanyakan juga rata-rata keseimbangan kas. Yaitu rumusnya ZTO dibagi 2. Dan yang terakhir ada jumlah transaksi dalam setahun. Total kebutuhan kas selama 1 tahun dibagi dengan ZTO atau jumlah transaksi optimal. Nah, didapatkan senilai 15. Maka dari tabel ini jumlah transaksi optimalnya senilai 42.103.768, rata-rata keseimbangan kas atau balancing of cash-nya yaitu 21.051.884 dan Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah menghitung saldo kas optimal dan saldo kas minimum. Nah, bagaimana cara menghitung saldo kas optimal pada Z? Jadi, cara menghitungnya adalah sama dengan buka kurung 3 kali dahulu, 3 dikali biaya transaksi dikali buka kurung variasi arus kas dikali 2 tutup kurung 3 kali dibagi 4 kali bunga per tahun buka kurung dibagi jumlah hari dalam setahun tutup kurung 3 kali pangkat buka kurung 1/3. Ini harus dibuka kurung. Nah, dapat hasilnya 446.642. Lalu bagaimana cara menghitung saldo H? Cara menghitung saldo H itu cukup dikalikan dengan ini dihapus dulu, sama dengan 3 dikali Z ya. Yang artinya 1.309.925. Oke, lalu cara menghitung saldo minimum. Nah, saldo minimum ini kita menghitung dari cara saldo kas optimal. Bagaimana cara kita menghitung saldo kas minimum dari saldo kas optimal yang Z? Yaitu dengan cara sama dengan ini 5 juta ditambah Z. Apa hasilnya 5.446.641 rupiah. Lalu cara menghitung yang H sama dengan yang Z tadi, hanya saja ini 5 jutanya ditambahkan dengan yang H. Dan dapat hasilnya 6.339.925. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penerimaan kas tahun 2002. Terdapat 2 keterangan, yaitu yang pertama ada penjualan tunai, lalu yang kedua ada penerimaan piutang. Cara mencari penjualan tunai yaitu penjualan tunai di bulan Januari dikali tunai sebesar 50% dikali diskon tunai sebesar 6%. Jadi rumusnya sama dengan D8 dikali C24 absolut lalu dikali buka kurung 1 dikurang C24 absolut. Nah, di rumus tadi kita kan menggunakan absolut. Nah, tujuan untuk absolut yaitu mengunci rumusnya. Dan juga bisa mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Jadi, kalau udah di absolut tinggal di drag ke kanan. Oke, kemudian pengeluaran kas. Pengeluaran kas terdiri dari bahan baku, gaji dan upah, biaya pemasaran, administrasi dan umum, pajak, pembayaran pinjaman, dan juga bayar bunga pinjaman. Untuk mengetahui bahan baku, sudah tersedia pada soal di Januari 2002, yaitu senilai 71.520.000. Untuk itu, caranya yaitu sama dengan
klik bahan baku, kemudian enter. Lalu untuk mengetahui Februari 2002 hingga Juni 2002 yaitu caranya dengan klik tanda plus, kemudian geser kursor ke arah kanan, kemudian lepas. Begitu juga cara gaji dan upah, biaya pemasaran, administrasi dan umum dan juga pajak. Sama halnya yaitu sama dengan gaji dan upah 59.890, enter. Kemudian arahkan ke arah kanan. Biaya pemasaran sama dengan biaya pemasaran yaitu 48.260, enter. Kemudian geser kursor ke arah kanan. Administrasi dan umum sama dengan 35.630, enter. Geser ke arah kanan. Terakhir pajak yaitu senilai 6.500, enter. Geser ke arah kanan. Oke, karena bahan baku sampai pajak sudah diketahui semua, lanjut menghitung pembayaran pinjaman dan juga bayar bunga pinjaman. Rumus dari pembayaran pinjaman yaitu kumulatif pinjaman dibagi jangka waktu pinjam. Di sini kumulatif pinjaman belum diketahui dan juga untuk jangka waktu pinjaman sudah diketahui pada soal sebanyak 12 bulan karena dalam 1 tahun. Untuk itu, karena kumulatif pinjaman belum diketahui, maka bisa dikosongi terlebih dahulu. Kemudian bayar bunga pinjaman, yaitu rumusnya kumulatif pinjaman dibagi bunga pinjaman per bulan. Kumulatif pinjaman dibagi bunga pinjaman per bulan. Di sini pada soal sudah tersedia yaitu senilai 3%. Oke, mungkin lanjut saja ke jumlah kas keluar. Untuk mengetahui jumlah kas keluar yaitu sama dengan sum kurung buka jumlah dari bahan baku hingga pajak blok kurung tutup enter. Oke, untuk mengetahui jumlah kas keluar di Februari 2002 hingga Juni 2002 yaitu caranya tinggal klik plus kemudian arahkan kursor ke arah kanan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menghitung kas surplus atau defisit dengan menggunakan rumus sama dengan kemudian masukkan nominal jumlah kas tersedia pada bulan tersebut dikurangi jumlah kas keluar pada bulan tersebut dan enter. Perhitungan ini sama dengan bulan-bulan berikutnya, maka dari itu kita geser ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung saldo kas minimum dengan rumus sama dengan kemudian masukkan nominal saldo kas minimum sebesar 6 juta, lalu kita absolutkan, enter, dan geser ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung pinjaman. Untuk menghitung pinjaman kita dapat menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung kas surplus atau defisit lebih kecil dari saldo kas minimum, 0, kas minimum dikurangi kas surplus atau defisit, 0 tutup kurung. Untuk perhitungan bulan selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang berbeda, namun tetap menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung nominal kas surplus atau defisit lebih besar sama dengan saldo kas minimum, 0, saldo kas minimum dikurangi saldo kas surplus defisit. Tutup kurung, enter. Kemudian kita geser ke kanan. Selanjutnya yaitu saldo akhir. Untuk menghitung saldo akhir kita bisa memasukkan rumus sama dengan nominal kas surplus atau defisit ditambah dengan nominal pinjaman pada bulan tersebut. Enter. Kemudian kita geser karena perhitungannya sama. Selanjutnya kita akan menghitung kumulatif pinjaman. Pada bulan pertama kita bisa menggunakan rumus sama dengan lalu klik nominal pinjaman pada bulan tersebut, kemudian enter. Untuk bulan selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Kita akan menggunakan rumus sum yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian masukkan nominal pada bulan sebelumnya yaitu pada bulan Januari dibagi dengan nominal pinjaman pada bulan tersebut yaitu Februari, tutup kurung, enter. Perhitungan ini sama untuk bulan-bulan selanjutnya yaitu sum buka kurung masukkan nominal pinjaman bulan sebelumnya dibagi pada bulan tersebut, tutup kurung, enter, dan seterusnya.
Metode Baumol. Jumlah kebutuhan kas tahun sebesar 2,75 miliar, biaya transaksi sebesar Rp225.000, bunga sekuritas per tahun sebesar 18%. Sekuris dijadikan kas, yaitu dengan rumus SURT, yaitu 2 kali jumlah kebutuhan kas tahun dikali biaya transaksi dibagi bunga sekuritas per tahun. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Sama dengan SURT, buka kurung, 2 kali jumlah kebutuhan kas setahun dikali dengan biaya transaksi sebesar Rp225.000, tutup kurung, dibagi dengan bunga sekuritas per tahun, tutup kurung. Hasilnya Rp82.915.620. Berarti perusahaan harus menjual sekuritasnya senilai Rp82.915.620 pada setiap kali jumlah kas yang dimiliki mendekati 0. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya pengelolaan kas. Nah, untuk menghitung biaya pengelolaan kas, kita harus mencari biaya kehilangan kesempatan terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sama dengan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas, yaitu G12 dibagi 2 dikali G8, yaitu bunga sekuritas per tahun. Enter. Didapat jumlah biaya kehilangan kesempatan yaitu Rp7.462.406. Nah, selanjutnya itu menghitung biaya transaksi. Biaya transaksi ini dapat dicari dengan sama dengan kurung buka biaya jumlah kebutuhan kas setahun yaitu G6 dibagi G12 yaitu jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas kurung tutup dikali G7 yaitu biaya transaksi. Enter. Lalu kita total biaya pengelolaan kasnya sama dengan G18 plus G21. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata cash balance. Rata-rata cash balance ini kita dapat dengan rumus sama dengan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas yaitu G12 dibagi 2. Ntar dengan hasil Rp41.457.810. Lalu untuk frekuensi transaksi per tahun dicari dengan rumus sama dengan jumlah kebutuhan kas setahun yaitu G6 dibagi jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas yaitu G12 yang akan didapat hasilnya yaitu 33 kali. Selanjutnya yaitu menghitung saldo kas optimal dengan metode Miller-Orr. Yang pertama yaitu menghitung saldo kas optimal Z. Rumusnya sama dengan kurung buka 3 kali, 3 dikali E6 atau biaya transaksi, dikali kurung buka E7 atau variasi arus kas, pangkat 2, kurung tutup 2 kali, garis miring atau bagi, kurung buka 4 dikali E8 atau bunga per tahun, dibagi E9 atau jumlah hari dalam setahun, kurung tutup 3 kali, pangkat, kurung buka, 1/3, kurung tutup, setelah itu enter. Selanjutnya yaitu menghitung saldo kas optimal H. Rumusnya sama dengan 3 dikali saldo kas optimal Z atau E13. Setelah itu enter. Oke, untuk selanjutnya yaitu menghitung saldo kas minimum dari Z. Bisa dengan cara sama dengan E13 ditambah F26. Lalu kita enter. Untuk selanjutnya yaitu menghitung saldo kas minimum dari H. Bisa dengan cara sama dengan, terus kita cari yang E15 ditambah F26. Lalu kita enter.